Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Sejahtera buat kita dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ilmu yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang menarik yang bisa dijadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita bersama, dalam kehidupan sehari-hari. Dikisahkan ada seorang tunasusila yang bernama Al-Malihah, tetapi dia akhirnya masuk surga. Suatu ketika di suatu negeri hiduplah seorang wanita bernama Al-Malihah. Dia adalah wanita tunasusila keturunan Bani Israel. Al-Malihah ini dikenal sebagai tunasusila kelas tinggi, ya, dengan bayaran yang diperoleh cukup tinggi. Merupakan wanita tunasusila yang sangat terkenal di negerinya. Kecantikannya sangat terkenal sehingga banyak pemuda yang menyukainya. Tidak terkecuali ada seorang pemuda yang bernama Abid. Abid sebenarnya pemuda yang miskin, dia tidak memiliki harta benda apapun, tetapi dia adalah seorang yang taat beribadah. Abid seorang yang miskin, namun dia taat beribadah. Namun kepopularisan para cantik Al-Malihah ini yang terkenal di seantero negeri rupanya telah menggoda keimanan sang pemuda untuk mencoba menikmati kecantikan Al-Malihah ini. Sayangnya untuk bisa bertemu Al-Malihah, Abid ini harus mengeluarkan biaya sebesar 100 dinar. Karena besarnya uang bayaran itu, Abid harus bekerja sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang. Dia ingin bertemu dengan pujaan hatinya. Setelah uang terkumpul, datanglah Abid menemui Al-Malihah. Namun, sesuatu yang mengejutkan sangat terjadi. Ketika Abid telah berada di hadapan Al-Malihah, tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar, keringat bersucuran keluar dari seluruh kujur tubuhnya. Yang terjadi, sang pemuda justru ingin lari dari tempat itu. Al-Malihah malah menjadi heran dengan tingkah Abid yang mendadak berubah. Ketika Al-Malihah sudah berada di depannya, Abid justru teringat akan Rabb-nya. Aku takut kepada Allah. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku nanti, kata Abid. Ucapan Abid yang spontan malah membuat Al-Malihah terkejut. Entah bagaimana ucapan Abid itu seakan menjadi wasilah yang memberikan kesadaran kepada Al-Malihah. Di luar dugaan, hati Al-Malihah tersentuh oleh ucapan Abid yang polos itu. Abid pun lantas pergi menjauh meninggalkan Al-Malihah. Kakinya langsung berjalan 1000 langkah, namun tanpa diduga, belum jauh Abid meninggalkan tempat itu, Al-Malihah mengejar dan menghentikan langkah Abid. Al-Malihah mencegah Abid, tapi bukan untuk memaksa Abid untuk berzina dengannya. Yang dia lakukan, Al-Malihah justru meminta Abid menikahinya. Perempuan itu tiba-tiba menangis di depan Abid sambil memohon-mohon. Tentu saja kini giliran tingkah Al-Malihah yang membuat heran Abid.
Bahkan dengan nada mengancam, Al-Malihah tidak akan melepaskan langkah Abid sebelum pemuda itu benar-benar berjanji menikahinya. Namun usaha Al-Malihah sia-sia. Abid berhasil menjauh hingga menghilang dari pandangan Al-Malihah. Keteguhan iman sang pemuda rupanya telah menawan hati Al-Malihah. Kata-kata keimanan yang keluar dari mulut Abid benar-benar telah membuat hati, mata, dan pikiran sang wanita. Usai pertemuan yang awalnya untuk bertransaksi maksiat kepada Allah itu, Al-Malihah bertekad untuk memperbaiki diri dan segera keluar lembah hitam dari pekerjaannya. Tujuannya tak lain menyempurnakan benih iman yang mulai tumbuh karena disiram ucapan sang pemuda Abid tadi yang miskin. Dia pun mencari sang pemuda miskin hingga ke pelosok di tanah tersebut. Bertahun-tahun Al-Malihah berjalan keluar masuk kampung hanya untuk mencari sosok pemuda yang teguh imannya yang pernah ditemuinya itu. Namun usahanya yang dilakukan Al-Malihah adalah kandas. Abid mengetahui jika sang wanita tunasusila mencari-cari dirinya. Karena ketakutannya kepada Allah, maka Abid selalu menghindar dan bersembunyi. Karena ketakutannya yang luar biasa kepada Tuhannya itu, hingga membuat Abid pingsan lalu meninggal. Kabar meninggalnya Abid ini rupanya sampai juga di telinga Al-Malihah. Tentu saja kabar itu membuat Al-Malihah syok dan sangat sedih. Usahanya untuk dapat bersuamikan lelaki saleh harus kandas. Sementara benih iman di hatinya baru saja tumbuh. Al-Malihah lalu bergegas ke rumah tempat disemayamkannya Abid untuk bertaziah. Tekadnya sudah bulat, memperbaiki diri dan keimanannya. Karena tekadnya itu, Al-Malihah lalu berniat menikahi saudara Abid. Dalam pandangannya, jika ucapan dan perilaku Abid dapat mempengaruhi dirinya, apalagi terhadap saudara-saudaranya yang lebih dekat dengan Abid itu. Pastilah, menurut Al-Malihah ini, saudara Abid juga memiliki keteguhan iman yang tak kalah kokohnya dengan Abid. Ternyata saudara Abid menerima permintaan dari sang wanita yang berparas cantik ini. Keduanya pun menikah meskipun sebenarnya Al-Malihah tahu jika baik Abid maupun saudaranya adalah pemuda miskin. Bagi Al-Malihah yang sudah bertekad kuat itu bukan penghalang untuk menikahinya. Iman di hati yang telah disiram Abid kini menjadi kekayaan yang baru, karena kekayaan iman baginya lebih besar dan lebih berarti dari sekedar kekayaan duniawi. Al-Malihah lalu hidup berbahagia dengan lelaki miskin tapi soleh. Dari saudara Abid tersebut, dikabarkan Al-Malihah menjadi salah satu perempuan Bani Israel calon penghuni surga. Demikian kisah motivasi, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.